isi Islam dan juga Yudaism, ketika datang pernyataan kepada sosok utusan Nabi, maka sosok utusan ini itu mengaku aku Allah. Contoh, bagaimana kemudian Nabi Muhammad ketika menceritakan apa yang diterima dari Roh Kudus, malaikat Jibril, innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Apakah kemudian orang Arab menganggap Nabi Muhammad adalah Allah? Begitu juga malaikat yang datang, innani anallah la ilaha illa ana. Kepada Nabi Musa, kepada Nabi Abraham, itu bukan Tuhan yang datang dalam rupa manusia, bukan. Tapi itu adalah utusan Tuhan, sebagaimana malaikat Jibril datang kepada Maryam dalam rupa manusia. Nah, ini ada akhi Billy, tolong dijelaskan akhi, apakah betul Nabi Ibrahim bertemu dengan pencipta langit dan bumi yang antum sebut Hashem atau Yotefafe? Silakan. Ya, salam semua teman-teman ya. Salam. Ini memang selalu diambil oleh Kristen untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu punya bentuk fisik. Tapi mereka lupa bahwasanya akan bertabrakan dengan ayat yang lain. Misalnya dalam Ulangan 4 ayat 12 ya. Fadaber Hashem Alechem mitok HS kol farim atem someim utemuna enekem roim zulatikol. Artinya firman Tuhan dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tapi suatu rupa wujud tidak ada, hanya apa? Kol, hanya suara. Suara. Nah, di dalam terjemahan LAI untuk Kejadian 18 itu, kata fayera itu satu kata. Satu kata kok diterjemahkan menjadi dua kata, menampakkan diri. Itu kan dua kata. Fayera itu appear, muncul kepada Abraham. Apa yang muncul kepada Abraham itu adalah pewahyuan. Penglihatan bahwasanya tahun depan akan memiliki anak yang namanya Ishak dan harus akan menghancurkan Sodom dan Gomora, ya, dan akan menyembuhkan luka sunat Abraham. Siapa malaikat yang dilihat oleh Abraham ketika dia mengangkat matanya dari kejauhan, dia melihat 3 orang. Itu ada 3 malaikat. Mereka adalah malaikat Mikael untuk memberikan kabar bahwa tahun depan Abraham akan punya anak. Lalu malaikat Gabriel untuk menghancurkan Sodom. Lalu Rafael sesuai dengan namanya kesembuhan yang daripada Tuhan menyembuhkan luka sunat Abraham. Makanya malaikatnya tinggal 2. Karena tugasnya Rafael sudah selesai menyembuhkan luka Abraham. Jadi itu bukan satunya Tuhan atau 2-nya malaikat satunya Tuhan, bukan. Tapi itu tiga-tiganya malaikat. Iya. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, agama yang mendompleng Al-Quran sudah mengatakannya, illal ladzina zalamu minhum. Jadi memang di Bani Israel ini, di Yahudi atau Yudaism, kata Quran ada segolongan manusia zolim yang bercongol di sana, memanfaatkan situasi kedekatan antara pencipta langit dan bumi dengan Bani Yakub. Mereka inilah yang tadi salah satunya orang-orang zolim, kata Al-Quran. Jadi di tengah-tengah kaum dari para nabi yang kita imani dari kaum Bani Israel ini, yang Al-Quran selalu menyeru, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Di tengah-tengah mereka itu ada orang zalim. Orang zalim inilah yang menggantikan kemudian ajaran para nabi dengan ajaran Roma Yunani. Ketika ketika mereka bertemu dengan kita umat Islam, dipikirnya kita ini bisa dibodoh-bodohi. Dulu, ya, sebelum ada internet, saking hebatnya mereka, Tuhan kita juga dicatut. Tuhan yang bernama Allah dicatut juga oleh mereka dengan alasan bisa menipu dengan menggunakan Allah. Dulu mereka masih menggunakan Tuhannya Yahudi. Kepada orang Roma menggunakan Tuhannya Roma, dewanya Roma, ya, Theos, dewa dan seterusnya. Ini lucu. Jadi memang dibutuhkan ketegasan dari umat Islam. Ya, Majelis Ulama Indonesia harus mendukung para apologet ini, khususnya apologet Islam, untuk menggaungkan adanya mata rantai yang terpisah dan terputus antara orang-orang Yahudi yang masih mengikuti ajaran para nabi dengan orang-orang zalim yang ngaku-ngaku kemudian mereka pengikut daripada nabi-nabi terdahulu. Harus.
Jadi Majelis Ulama Indonesia jangan cuek terhadap pergerakan apologet Islam Indonesia. Kita harus disambut dengan baik, karena kitalah yang kemudian dengan nyata, meskipun dengan keterbatasan ilmu, memerangi ya metode, cara, karakter, pergerakan kristenisasi yang menghalalkan segala cara untuk memurtadkan umat Islam. Ini penting. Ini harus. Contoh yang tadi, menggaungkan umat Islam Tuhan yang nggak ada lagi si framing tadi itu sangat menyakitkan hati umat Islam. Allah apa dia bilang tadi itu? Dia menyebut Allah Subhanahu wa taala itu dengan penghujatan. Ya. Ini kurang ajar. Mereka mengambil kata Allah masuk ke dalam Bible dari Belanda, lalu kemudian si pemilik kata Allah itu dibaca dengan serampangan, dengan tidak seharusnya. Itu penistaan. Nah, ini saatnya kemudian kita umat Islam harus tegas kepada mereka orang-orang zalim ini. Kalau ada dari pihak non-muslim yang mau berdialog, silakan berdialog dengan baik. Tapi kalau para penghujat, kita harus tegas kepada mereka. Katakan pahit itu hitam, katakan hitam yang pahit. Tidak perlu lagi kita mengajak mereka berdiskusi dengan santun, bila mana kita sudah ngajak tapi mereka tidak mau. Tegas kepada mereka, sampaikan kalian bukan menyembah kepada Tuhannya Yahudi, kalian menyembah kepada makhluk yang merangkak keluar dari lubang kubur. Dah selesai. Itu fakta kok. Tuhan mereka bukan Hashem, Tuhan mereka bukan Elohim, Tuhan mereka bukan Yod-Heh-Vav-Heh, Tuhan mereka Kristus. Siapa Kristus? Makhluk yang keluar dari kubur pada hari Minggu. Jadi mereka hanya menjual sembahan Bani Israel untuk menutupi makhluk yang mereka sembah di hari Minggu itu. Mereka ingin menabrakkan kemudian antara sembahan umat Islam dengan sembahan orang Yahudi. Padahal umat Islam itu diajarkan qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaka wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Jelas kok itu. Umat Islam diajarkan untuk menyembah kepada apa yang disembah oleh Nabi Abraham, oleh Nabi Ismail, Ishak. Itu sembahan kita. Jelas itu. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai'. Allah memperingatkan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabi Musa, agar kemudian berpegang teguh kepada hukum Torah. Fahuzha biquwa wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Allah menyeru kepada Nabi kita Nabi Musa alaihi salam untuk mengajarkan umatnya Bani Israel berpegang teguh sebaik-baiknya kepada hukum Torah. Jelas kok itu. Sementara mereka adalah agama yang didoktrin untuk menghujat dan mengatakan Torah itu adalah tinja. Sudah gitu bertemu dengan umat Islam, Tuhan kami adalah Hashem loh, Tuhan kami adalah Elohim loh, Tuhan kami adalah Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub loh. Pret. Tuhan lu makhluk yang merangkak dari kubur. Sok paten, sok cantik mengajarin kita tentang konsep Tuhan. Inilah hebatnya mereka. Menyembunyikan identitas sembahan mereka yang Paulus ajarkan kepada orang Athena dengan sebutan agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Lalu kalau ketemu umat Islam, Tuhan kami, Tuhannya Yahudi le. Nanti ujung-ujungnya Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi manusia terkutuk. Kan aneh. Kalau sudah kepepet, nyerang pribadi, buka foto segala macam. Memang saya jelek. Siapa bilang? Pernah nggak saya mengatakan saya ganteng loh, saya ini loh. Tapi jelek-jelek begini saya lebih tenar daripada Paulus. Sombong. Paulus ya. Paulus tidak pernah main film. Iya dong. Paulus gak pernah main TikTok. Paulus nggak pernah naik Ferrari. Mana dong? Nggak pernah naik Garuda, pesawat Garuda.
Sakit hati kan lu, dan jelek-jelek begini. Saya mandi 3 kali sehari, ganti sempak pun minimal 2 kali sehari saya itu. Yang kau sembah ganti sempak enggak? Maaf nih, pertanyaan serius. Jadi nggak usah nyerang pribadi, nggak usah nyerang pribadi. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin undur dari Gurunda ya. Mau kemana? Ya, ini mau beli ikan goreng. Jangan lupa sedikit madu, Adinda. Siap Gurunda. Ya. Teman-teman sekalian follow terus Gurunda Zuma dan teman-teman yang lain, ikuti terus. Betul kata Gurunda Zuma bahwa kita harus terus menanamkan umat kita ini supaya akidahnya tidak terdangkalkan dengan mengikuti, berikan kepada mereka TikTok, sebarkan, terus beritahukan Gurunda Zuma dan seterusnya supaya umat-umat kita bisa pelihara akidahnya. Izin dulu Gurunda. Iya, Adinda. Salam sama Abah ya. Sekalian Kang Chan, anggur asamnya Kang Chan. Anggur asam. Nah aja, mati nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin masuk sedikit dulu. Bang, Ya, ini silakan. Ada Bang Yosef Boturen, aduh. Ada Bang Bill ya. Jadi kawan-kawannya saya berkali-kali sampaikan bahwa sampai kapanpun Tuhan Yahudi tidak akan pernah sama Tuhan Kristen. Karena kenapa? Realitas sudah menjawab. Saya kan sering sampaikan bahwa ketika eskatologi tidak menjawab histori, maka akan terjadi pembelokan sejarah. Tapi ketika eskatologi itu menjawab histori, maka tidak akan terjadi pembelokan sejarah. Kita lihat realita, ketika tidak ada sinagog, putra ada Bang Billy, tidak ada sinagog, ya perintah kepada orang-orang Yahudi itu harus bersembahyang ke masjid, bukan sembahyang ke gereja. Mereka tidak mau Ya, sembahyang sahih. ke gereja. Iya, itu sudah perintah patennya Bang Billy ya, terutama dari Rabi Rambang, kan begitu. Ya betul. Ini mereka lucu. Mengeluarkan Rambam. Iya, betul. Mereka lucu, mereka tidak lihat realita, mereka memaksakan sesuatu. Apa yang tadi dikatakan Bang Suma betul, bahwa mereka merasa mereka sengaja menyembunyikan gitu loh kesembahan mereka di balik nama Tuhan Yahudi. Sebenarnya mereka sudah valid. menista. Iya, sebenarnya mereka sudah menista Yahudi menurut saya, makanya Yahudi Nanti deh, suatu saat kalau misalnya Bang Zuma di Jakarta, pas lagi sholat siang bareng sama saya. Di Bisa, musola. akhi, bisa. Saya pernah di Casablanca ibadah bersama dengan orang Yahudi, masya Allah. Iya, itu yang saya katakan, Bang. Kami di masjid sama-sama saudara kami dari Yudaism. Hari Jumat waktu itu. Itu yang saya katakan begitu. Mereka Lanjut, tidak lanjut. lihat itu. Mereka tidak lihat realita. Karena ilmu pengetahuan itu Bang, disiplin ilmu itu semua berhubungan seperti mata rantai. Sejarah tidak bisa melupakan budaya, budaya tidak bisa melupakan sosial tidak bisa melupakan antropologi. Kan begitu. Mereka ini tidak bisa kita kaji dari disiplin-disiplin ilmu karena melabrak disiplin ilmu, karena mindsetnya dikelola berdasarkan doktrin dogma. Itu yang masalah di mereka sampai detik ini ya. Makanya ketika kita berdiskusi dengan mereka terkesan membantah logika dengan moral, kan begitu. Jadi ranah dialektika tidak jalan dengan baik, kan begitu Bang. Ini saya sangat disayangkan ya. Karena kenapa? Di budaya Kristen ruang-ruang diskusi ditutup, hanya berlaku untuk para akademisi mereka, sementara untuk jemaat itu tidak diberlakukan. Beda kalau Islam itu ruang-ruang diskusi dibuka. Bahkan mulai sejak dini ya, kita diajar untuk bagaimana berbicara itu sesuai dengan apa yang termaktub dalam Al-Qur'an. Kan begitu. Kalau mereka tidak, kan begitu. Bahkan mereka melawan semua realita. KBB pun ditolak, sejarah ditolak. Jadi apa yang kita mau diskusikan sama mereka? Kan begitu, Bang. Ya mungkin sampai di sini dulu saya sebagai prolog aja sedikit aja. Ya silakan lanjut Bang Zuma, Bang Billy. Baik. Jadi umat Islam itu, sahabat-sahabat, saudara Eno sabar. Umat Islam itu bukan dipagari oleh Torah. Umat Islam bukan dipagari oleh Zabur atau Mazmur. Enggak. Karena kenapa? Umat Islam itu sudah beriman pada kitab-kitab itu. Dan umat Islam tidak punya kepentingan untuk mengambil terjemahan kitab itu untuk membentuk sebuah keadaan dalam agama Islam. Enggak. Umat Islam cukup qulu amanna billah. Katakanlah wahai nabiku Muhammad, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim
Selesai. Dan kami beriman kepada apa yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi kepada Nabi Ibrahim, Yismail, wa Ishaka, wa Yaqub, wal asbati, wa ma utiyan Musa, wa Isa, wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Apa kata Quran? Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kami juga beriman kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Jadi kalian tidak bisa mengganggu itu iman kami. Dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepada Tuhannya mereka. Wa nahnu lahu muslimun. Jadi saudara nggak bisa kemudian merusak tatanan ini. Ini akidah. Dan umat Islam itu diperintahkan untuk berpegang teguh kepada akidah tersebut. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jelas itu. Umat Islam diseru oleh Al-Quran untuk berpegang teguh. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jelas dalam Islam bahwasanya perintah jangan bercerai-berai, harus berpegang teguh. Kepada siapa? Kepada apa yang kemudian diwahyukan oleh Allah kepada para nabi. Jadi gak bisa kalian sentuh. Kalian mengatakan Tuhan kami tidak sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Silakan, sah-sah saja. Kami tidak maksa untuk kalian percaya. Kami menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh para nabi. Kami tidak maksa, karena konsep Islam la ikraha fiddin. Yang menjadi masalah sekarang ini adalah ente pade memiliki kitab Spanyol, separuh nyolong dari Yahudi. Perjanjian lama yang kalian sebut itu sebenarnya adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Kalian memplesetkannya menjadi perjanjian lama, padahal salah. Itu adalah perjanjian baru. Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Yesaya 30, Yeremia 31, nomor 31, 32, 33. Dan apesnya bagi kalian, sama seperti kami umat Islam tentang Yahudi. Kami tidak perlu mencari Tuhan. Karena mencari Tuhan tidak sama seperti mencari mayat. Mencari Tuhan tidak sama seperti orang yang mati karena mati karena keselip minuman keras, anggur asam. Mencari Tuhan bukan sama seperti mencari anak tukang kayu. Mencari Tuhan bagi kami dan Yahudi itu adalah menelaah diri sendiri. Wa fi anfusihim. Makanya Yeremia 31 nomor 34, jangan lagi di antara kamu mengajarkan kepada sesama untuk mengatakan siapakah Tuhan itu. Enggak perlu, karena aku Tuhan yang akan mengajarkan kepada mereka, baik kecil mereka akan mengenal aku. Enggak perlu. Makanya umat Islam begitu, sanurihim ayatina fi anfusihim. Jelas umat Islam kemudian diajarkan untuk mengenal Tuhannya, tidak dengan cara mencari Tuhan. Tuhan saya di mana ya? Oh, masuk ke goa Tuhanku, lagi bersemedi di sana. Islam tidak menganut ajaran seperti itu. Islam diajarkan kemudian oleh Tuhannya, sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Aku Tuhan menunjukkan keberadaan, kebesaranku, kekuasaanku dari segenap penjuru. Jadi umat Islam cukup melihat, menelaah, memikirkan. Mereka sudah mengenal Tuhannya. Apa itu? Terjadinya siang dan malam. Ini Allah Azza wa Jalla yang mengadakan. Terjadinya hal yang ada di atas muka bumi ini pasti pencipta langit dan bumi yang membuat. Adanya diri kita yang hidup begitu sempurna, ini pasti berasal dari Dia yang menciptakan aku begitu sempurna. Udah selesai. Gak usah cari Tuhan. Tuhan kita mana? Gak tahu. Udah jadi mayat, Bang. Dan mayatnya pun hilang. Kita nggak tahu kemana, siapa yang ngambil mayat Tuhan kita. Berat. Itu nggak dianut oleh agama samawi. Kenapa? Sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Tuhan itu nggak dicari sama seperti kita mencari makhluk.
Siapa yang menemukan dirinya, dia sudah menemukan Tuhannya. Itu bahasa yang tidak bisa kalian dengar. Gila nanti kalian. Begitu saudara-saudara. Jadi umat Islam itu tidak perlu kemudian dikatakan Tuhannya mana. Enggak. Karena umat Islam itu sudah paten dia. Kami beriman kepada apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Yakub, dan apa yang diberikan Allah kepada keturunannya. Kami beriman. Dan kami menyembah kepada Tuhan yang datang kepada mereka menyatakan kasih. Inni ma'akum, aku bersama dengan Bani Israel. Kalian aja itu yang aneh. Tuhannya orang kok dibilang turun ke bumi jadi mayat. Aneh-aneh aja. Saya kira begitu, saudara-saudara sekalian. Kalau masih ada yang ingin diperbincangkan tentang konsep Tuhan, silakan. Mari kita diskusi berdasarkan dalil. Jangan kebencian, jangan mencaci maki dan seterusnya. Silakan. Enggak bang. Bang Juma. Yuk, Puput. Apa fungsinya Tuhan memiliki nama bang? Tuhan memiliki nama. Iya. Ya, agar manusia bisa. Sabar bang, belum selesai kan? Iya. Semua makhluk di dunia, makhluk ini, planet-planet, benda langit, maupun makhluk di bumi, apapun yang ada di bumi memiliki nama. Jika jadi sesuatu yang memiliki nama itu adalah materi. Yesus memiliki nama karena dia materi bang. Itu bang. Manusia. Saudara. Sudah bang, silakan tanya. Ya. Silakan jawab bang. Baik. Aku bacakan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa zarul ladzina yulhidun fi asma'ih. Sayujzaun ma kanu ya'malun. Allah memiliki asma husna, nama-nama terbaik. Maka berdoalah, memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang mulia ini. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama tersebut. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Kitabnya orang Yahudi tuh. Maka harus menyebut nama Tuhan itu dengan nama yang baik. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi nama diperkenalkan bukan supaya kita memahami oh ini adalah makhluk, tidak, tetapi supaya manusia mengetahui sifat-sifat yang ada pada diri pencipta langit dan bumi. Wahai dikau yang maha pengasih, wahai dikau yang maha penyayang, wahai dikau yang maha menciptakan, wahai dikau yang maha menghidupkan. Itu maksudnya. Kalau Tuhan diberi label mayat, terkutuk, itu yang nggak benar. Terkutuklah Kristus. Apa pula? Ya, silakan. Karena Yesus telah menjadi materi, maka pantas dia memiliki nama. Jika berkata bahwa Tuhan bukanlah makhluk, maka tidak pantas Tuhan memiliki nama, Bang. Karena hanya yang bermateri memiliki nama. Enggak, sabar selesai saya, Bang. Tadi Abang ngomong, saya dengarkan. Yang kedua, mengenai jangan menyebut Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang menulis seperti itu, ya, Bang. Karena kita harus itu kitabnya orang Yahudi, nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ini kan kita makanya Tuhannya Yahudi itu nggak boleh disebut Theos. Iya, karena pada kata Elohim, ilah, al-ilah, apa-apa. Oh, Elohim, kan Elohim tidak sepadan dengan Theos, abangku. Elohim itu sepadan dengan Akontas dalam bahasa Yunani. Kalau Theos itu merujuk kepada dewa-dewa. Gak boleh. Theos merujuk kepada Elohim itu gak boleh. Karena God itu angin itu materi apa bukan? Udara. Bang, abang boleh baca hukum termodinamika ya? Abang boleh baca hukum termodinamika. Energi tidak diciptakan, energi juga tidak dapat dimusnahkan, Bang. Apakah Tuhan itu energi? Abang baca hukum termodinamika ya, Bang. Jangan ke angin. Sabar. Jadi menurut saudara kalau Tuhan itu tidak memiliki nama, Anda menyebut Tuhan Anda dengan sebutan apa?
Jika Tuhan tidak memiliki nama, ya kata Tuhan atau Maha Kuasa saja sudah merujuk kepada Tuhan kan bang. Kata Tuhan Elohim, Sebenarnya God itu sudah merujuk Sebenarnya kepada kemahakuasaan. Sebenarnya begini abangku. Ya, silakan. Jangan dari segi nama. Jangan dari segi nama kalau seperti itu. Dari segi sifat yang kita harus bahas. Tuhan itu maha melihat. Kita juga manusia melihat. Tuhan itu maha mendengar. Kita juga mendengar. Tuhan itu maha pencipta. Kita juga bisa berkarya, mencipta. Akan tetapi, apa yang terbias pada diri kita sebagai makhluk, itu adalah bias dari kesempurnaan Tuhan. Kita punya nama, karena Tuhan kita itu punya nama. Berarti kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan ya bang? Setuju kan? Tuhan, betul, benar sekali. Tapi jangan Anda salah artikan. Tuhan, dengar, Anda salah artikan karena Anda Kristen. Tuhan menciptakan manusia itu sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan gambar Tuhan. Sesuai dengan sketsa Tuhan. Bukan berarti gambar Tuhan ya gambarnya Tuhan. Tidak. Tuhan menciptakan Adam sesuai dengan keinginan Tuhan. Sesuai dengan gambaran Tuhan. Contoh, saya ingin membangun gereja. Maka bangunan gereja ini sesuai dengan gambar Suma. Sesuai dengan rupa Suma. Keinginan Suma. Bukan berarti gedung gereja itu bentuknya serupa dengan Suma. Berarti kita sama dengan Tuhan bang, memiliki kehendak. Loh iya betul. Makanya Al-Quran mengatakan fa'alhamaha Berarti nggak apa-apa bang, kita menyembah manusia kan? Tuhan yang menjadi manusia nggak apa-apa sebenarnya. Ya silakan, kalau Anda mau menyembah sendal jepit pun boleh. Nggak ada paksaan bukan? Cuman ada sebuah dimensi yang pencipta langit dan bumi berikan kepada kita sebagai chief untuk membedakan kita dengan binatang. Apa itu akal? Akal itu serpihan dari Tuhan. Itu serpihan cahaya dari Tuhan. Kalau serpihan cahaya itu diberikan kepada seekor sapi, maka seekor sapi itu pun akan bisa berpikir. Tapi sayangnya, serpihan cahaya ilahi ini hanya diberikan kepada kita setitik. Makanya kita bisa berpikir, makanya kita bisa berkarya. Tetapi apakah akal kita tidak cukup untuk kita sampai kepada hakikat pencipta yang sesungguhnya? Sampai kita harus menyembah kepada sesama kita makhluk. Tidakkah akal ini bisa sampai kepada Tuhan? Kenapa kita harus menyembah kepada mayat? Kalau ternyata akal disetting untuk mengajak kita menyembah dan mengenal pencipta kita. Sekarang dalil sederhananya begini. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu pantas menciptakan dirinya menjadi seenggok bayi Yahudi? Atau pencipta langit dan bumi pantas menciptakan bayi tanpa ayah? Menurut akal yang ada di kepala Anda itu, yang diberikan oleh Tuhan Anda secara gratis, mana yang pantas? Tuhan menciptakan kemudian makhluk tanpa ayah bernama Yesus, atau Tuhan menciptakan dirinya sendiri menjadi anak Maria? Mana yang pantas? Ayo, pakai akal. Itu Oke, saya jawab nih. Eno, sabar. Iwan Eno, Setio, sabar Iwan Setio. Sabar. Itu kan kehendak Tuhan bang, kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan gimana maksudnya? Apakah kita manusia membatasi kehendak Tuhan bang? Maksud Anda kehendak Tuhan apakah pantas kita manusia membatasi kehendak Tuhan? Saudaraku, kehendak Tuhan yang Anda maksud itu apa? Kehendak dia kali. Kehendak Tuhan, sabar. Kehendak Tuhan adalah menyatakan dirinya dan tinggal di antara manusia. Oke, baik. Supaya manusia mengenal Tuhan, mana Tuhan baik. itu sebenarnya. Betul. Karena kata Tuhan Akhi di dunia ini Billy, ada banyak ya bang. sabar dulu. Betul kata Akhi Billy bahwa itu adalah kehendak Anda. Apakah Yesus mengatakan hal seperti apa yang Anda barusan sampaikan? Enggak. Yohanes 8 nomor 42. Coba Anda baca. Aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ayo. Anda mengatakan Bapa sendiri yang berkehendak menjadi manusia. Pret.
Manusia yang Anda fitnah adalah Bapa itu mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti bukan Bapa yang menjadi manusia. Masalahnya ajaran Yesus itu sebelum sampai ke Indonesia mampir dulu di Roma dan Yunani. Dipermak di sana, mengalami tambal sulam supaya disama-samakan dengan ajaran Roma Yunani kuno, agar orang-orang bisa menyembah kepada dewanya mereka dalam nama Yesus, dengan membawa terjemahan kitabnya Yahudi supaya ada legalitas mereka menyembah dewa Romawi dalam nama Yesus tersebut, dengan memfitnah bahwa Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi Yesus. Pret. Yesus sendiri kita, Yesus, ya paman, apakah engkau adalah Tuhannya Yahudi yang turun ke bumi jadi manusia? No, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berbeda dengan ajaran Paulus kepada orang Roma, Filipi 2, 6, 7, 8. Theos mengosongkan dirinya. Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan turun ke bumi, mengambil rupa manusia dan menjadi hamba dan menjadi taat. Dan Theos taat sampai mati di atas salib. Beda dengan Tuhannya Yahudi. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, aku turun ke bumi menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak siapa? Kehendak Dia yang telah mengutus aku. Maka saya tadi mengajukan pertanyaan, apa yang pantas? Pencipta langit dan bumi mengutus hambanya lahir ke muka bumi tanpa ayah, atau pencipta langit dan bumi turun menciptakan dirinya menjadi manusia? Mana yang pantas? Anda katakan, kan Bapa sendiri yang mau. Pret. Yesus mengatakan, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku, bahkan aku tak sadar, aku kok tiba-tiba jadi bayi, jadi besar, menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi Mesias menurut Kristen. Tiba-tiba saja aku lahir dari seorang wanita perawan, aku nggak tahu apa-apa loh. Datang Kristen dari Roma Yunani, oh dia ini adalah Theos yang turun ke bumi. Itu ajaran Paulus. Tapi kalau ajaran Yesus, jelas masih ada terekam dalam kitab saudara. Yohanes 8 nomor 42. Tuh jawabannya. Silakan Anda berpikir. Ini ya Bang. Tadi yang kedengaran itu adalah suaranya Bang Juma ya. Sedangkan saat ini saya ngomong Eno ya. Suara saya ini adalah kehendak saya dan adalah saya Bang. Anda salah. Sabar Bang Juma. Keliru Anda itu. Sabarlah Bang Juma. Bang Juma tadi ngomong saya dengar ya. Beda kan tadi Bang Juma pas ketika motong langsung pendengar ini langsung mengetahui bahwa itu, oh Bang Juma lagi motong ini. Karena suara Bang Juma adalah Bang Juma yang keluar dari kehendak Bang Juma Bang. Begitu Bang mungkin bisa penjelasan saya secara analogi dan logika. Oke. Begitu Bang. Baik. Kalau apa yang keluar dari mulut Anda adalah Anda, suara, dahak, udara, lendir, tai gigi, dan seterusnya. Saya tanya sama saudara, yang keluar dari mulut lain juga Bang, analoginya ke suara aja. Kenapa bisa begitu? Kenapa cuman suara? Kenapa enggak sekalian kotoran yang keluar dari pantat saudara itu adalah saudara juga? Apa yang keluar dari saudara adalah saudara? Hah? Begitu? Suara yang keluar dari saudara itu adalah saudara. Coba Anda menyebut anjing. Coba suarakan, sebut anjing dulu. Saya ingin dengar, silakan. Bilang anjing. Ayo. Enggak baik Bang. Enggak baik, karena Anda takut jadi anjing gitu. Hah? Suara yang keluar dari Anda itu sumbernya dari Anda, tapi itu bukan Anda. Makanya ketika ada suara Anda terdengarkan oleh polisi menghujat, menista seseorang, bukan suara yang dipenjara. Kenapa bukan suara yang dipenjara kalau itu adalah Anda? Kenapa saya yang dipenjara Bang? Kenapa saya? Karena sumbernya Anda sumbernya. Berarti suara telah mewakili saya dan adalah saya kan Bang? Betul sekali, makanya Yesus para nabi adalah Tuhan. Selesai. Makanya Yesus para nabi itu adalah wakil Tuhan, tapi bukan Tuhan. Sekarang suara Anda saya rekam, saya simpan di flash disk. Bisa nggak suara Anda itu saya katakan ini adalah Anda? Lalu flash disk itu kusimpan di kloset, kusiram masuk kloset. Lantas saya mengatakan kepada orang-orang, hei saya sudah membuang Enok ke dalam kloset loh. Apakah saya nggak disebut gila sama orang? Karena sesungguhnya apa yang keluar dari Anda itu bukan Anda.
Tetapi itu milik Anda. Milik Anda, bukan Anda. Jangankan suara Anda, tangan Anda itu bukan Anda. Ayo. Kepala Anda itu bukan Anda. Kaki Anda itu bukan Anda. Ayo. Jadi sejatinya ini kita tidak ada. Yang ada itu hanya Allah. Sekarang kalau Anda mengatakan suara Anda adalah Anda, saya rekam suaranya, habis itu kumasukkan ke kloset. Lalu saya menulis surat kemana-mana. Alhamdulillah hari ini saya sudah memasukkan Enoch ke dalam kloset. Apa saya nggak disebut gila itu? Hah? Suara Anda ketika sudah keluar dari Anda itu bukan Anda. Sumbernya Anda. Tapi bukan Anda. Ketika Anda berak, di sungai yang mengalir, tiba-tiba ada orang di sana tuh, kena nya Anda. Siapa yang dicari? Anda. Apakah Anda dikatakan, kenapa kamu keluar dan menyentuh aku? Apakah orang itu bicara dengan dasar kau Enoch kurang ajar ya, ditamparnya itu nya Anda. Mati kau Enoch, mati kau. Itu orang gila. Yang dicari Anda sang pemilik. Bukan berarti Anda itu bukan berarti Anda itu suara. Kenapa Anda tidak mau mengatakan bahwasanya anjing? Karena Anda berpikir kalau saya mengatakan anjing, saya jadi anjing. Kenapa? Karena suara saya bisa dipenjara, Bang. Suara saya bukan saya. Coba. Saudaraku, saudara, kan saya mengatakan sumber yang harus bertanggung jawab. Dengar, saudaraku, dengarkan saya baik-baik supaya Anda paham. Mazmur 33 nomor 9. Boleh Anda bacakan kepada saya? 33 ayat 9. Ya, coba dibacakan ke saya. Oke, Bang. Sabar ya, aku ambil Alkitab dulu ya, Bang. Bible, silakan. Alkitab, Pak Bang. Ayo, Bible. Bang. Alkitab itu Al-Quran. Ada cerita, Bang. Oke. Silakan Anda baca Bible Anda. Mazmur 33 ayat 9. Apa katanya? Aduh, Bang. Sabar ya, Bang. Aku pakai bukan aplikasi ya, pakai kertas. Iya, nggak apa-apa. Ini cuma edukasi doang. Iya. 39. Puji-pujian kepada Allah Israel. Ayat 9-nya. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ketika Tuhan mengatakan, jadilah monyet. Apakah Tuhan monyet? Ketika Tuhan berfirman jangan membunuh, kenapa di dunia masih ada pembunuhan, Bang? Enggak nyambung ente, enggak nyambung. Tadi katanya suara Anda adalah Anda. Itu beda lagi. Ketika Anda mengatakan suara Anda adalah Anda. Sama aja. Hah? Enggak sama. Enggak sama. Kan Tuhan berfirman jadilah monyet. Tuhan berfirman jangan membunuh. Kenapa pembunuhan masih ada? Oke, sama dulu. Jadilah monyet. Apakah Tuhan itu adalah monyet? Katanya suara itu adalah sang sumber. Adalah sang sumber itu sendiri. Ayo. Maksudnya, Bang, nggak ngerti saya. Anda mengatakan bahwasanya suara Anda adalah Anda. Dengan kata lain, Anda mengatakan Yesus itu adalah firman Tuhan, maka dia adalah Tuhan. Iya, betul, Bang. Nah, sekarang firman Tuhan jadilah monyet. Apakah Tuhan berkehendak seperti itu? Apakah Tuhan berkehendak seperti itu, Bang? Anda baca tadi Mazmur 339. Iya, ini kan ditulis 339. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Sebab Dia berfirman ya, bukan berkata-kata ya, Bang. Berfirman ya. Maksudnya berfirman itu apa? Firman itu amar bahasa Ibrani. Logos tentang kehendak kemahakuasaan, Bang. Firman bukan sekedar kata-kata. Kalau firman hanya kata-kata kayak saya Eno ini juga bisa jadi Tuhan, Bang. Saya bisa berkata-kata. Saya nggak bisa diskusi sama orang yang bodoh dan sombong. Boleh cari Kristen yang lain, sahabat-sahabat. Bang cuma bingung. Iya, Rehat dulu. Silakan lagi, Bang. Ayo kita belajar lagi semuanya ya. Enggak, saya nggak perlu belajar kalau dengan ilmu Kristen saya nggak perlu belajar. Itu Jadi sudah tadi di luar saya akal. mendengar cuma menyatakan Ilmu Kristen bagi saya itu udah Asmaul nggak perlu lagi saya pelajari. Husna. Ya,
Betul. Gimana? 99. Oke. Saya mau tanya nih. Ngomong Dalam dulu, yang jelas dulu 99 ngomongnya, wih. Asmaul Wih, bang, Husna, ngomong yang jelas dulu, bang. Jangan ngomong sendiri yang kayak orang gila. Anda ngomong apa barusan? ya yang tadi kamu sampaikan Allah memiliki 99 nama. Betul? Terus? Oke, salah satunya al-haq, kebenaran. Bisa Iya. kamu tunjukin di mana Allah menyatakan akulah kebenaran? Maksudnya apa ini? Loh, kok maksudnya? Kan kamu tadi membawa 99 Asmaul Husna. Terus masalahnya di mana? Ini kita berbicara mengenai nama. Iya toh? Al-Ba'id yang membangkitkan. Bisa kamu tunjukin di mana Allah membangkitkan? Ya, dia membangkitkan seluruh umat manusia, Iya, menciptakan di seluruh mana? manusia. Dalilnya di mana? Apa orang ini? Ya Allah nggak bisa, Subhanahu wa nggak ada Ta'ala. data, saudara-saudara nggak punya data dia. Nah, kan mulai ngaco. Oke, ya saya kan? jawab ya. Yohanes Ini 11 ayat 25-26. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Al-Bait. Sekarang begini, kalau Anda membawa data itu, oke, akulah kebangkitan. Saya bacakan kepada saudara sebuah kitab, ya. Di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, di dalam Yeremia 30 nomor 9. Anda pahami nanti ya. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Elohim mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Jadi Kamu Daud ini Tuhan. udah lari. Enggak. Saya berbicara jadi Daud tentang ini juga Asmaul Husna. Jadi Daud ini juga Tuhan. Ya, coba Al-Bait. Allah mau coba membangkitkan di mana ada enggak? Sama Allah mau aja membangkit- ini. Sama aja ini. Sama aja, nggak ada Mampu, bedanya. saudara-saudara nggak mampu dia. Sama aja ini dia. Al-Quran tidak bisa kamu takar dengan ilmu paganmu. Saya bertanya Yeremia 30 nomor 9, Anda mengatakan Yesus itu membangkitkan. Ya kan? Nah sekarang Yeremia 39, Tuhan juga di situ mengatakan yang akan kubangkitkan bagi mereka. Siapa yang dibangkitkan di sini? Nabi Daud. Apakah Nabi Daud itu sama seperti imannya orang Kristen, bangkit yang dimaksud keluar dari kubur? Setiap kata dibangkitkan, wah lantas kemudian dia berpikir makhluk yang keluar dari kubur. Padahal bagi Bani Israel akan dibangkitkan seorang Mesias. Siapa dia? Nabi Daud. Bukan berarti yang mereka tunggu itu keluar dari kubur merangkak. Akulah Mesias. Bukan kayak gitu. Aneh memang kalian itu. Ya, tapi kita maklum sih, karena sebelum Anda menerima ajaran Anda itu ditapis dulu di Roma dan Yunani gitu. Dipretelin dulu di situ baru sampai ke Anda. Jadi tidak murni dari ajaran para nabi sampai ke Anda melalui meja Roma Yunani dulu baru sampai ke tangan Anda. Makanya Anda aneh. Silakan rekan-rekan sahabat yang lain. Mungkin saya masuk sedikit dulu, Iya. Bang Sima. Tadi saya menjelaskan karena tadi polemiknya itu adalah suara. Jadi begini kawan-kawan ya, ini saya katakan bahwa mereka itu tidak satupun disiplin ilmu mereka mengerti. Saya akan mencoba menjawab dari disiplin ilmu kognisi ya, atau kognitif. Kognisi atau kognitif itu adalah ilmu kegiatan berpikir, di mana kita bisa meng-create knowledge ya. Saya kasih contoh begini. Ketika logo saya, pikiran saya keluar dari kata-kata saya lalu menjadi sebuah meja, menjadi sebuah kursi. Saya menghasilkan karya, kursi meja. Apakah kursi itu saya? Bukan dalam dunia kognitif. Kan begitu. Sama dalam Bible Anda. Ketika firman itu menjadi manusia, menjadi sebuah karya keselamatan, ya, sama dengan kursi tadi. Apakah karya keselamatan itu sama dengan Allah? Tidak. Karena dia sudah meng-create knowledge, menciptakan ilmu baru. Nah ini yang mereka tidak pahami, karena mereka tidak paham disiplin-disiplin ilmu. Ketika saya membuat kursi, perkataan saya, ambil paku, ambil kayu, lalu saya desain menjadi sebuah kursi. Ketika sudah menjadi sebuah karya saya, apakah kursi itu saya? Bukan. Kan begitu. Begitu juga ketika firman itu sudah menjadi manusia, yang Anda katakan sudah menjadi karya keselamatan, apakah Yesus itu karya keselamatan itu Allah yang menciptakan? Bukan. Itu sudah melanggar disiplin ilmu kognitif. Dimana ketika kita meng-create knowledge, ya, menciptakan ilmu baru, apakah ilmu baru itu kita? Bukan. Sumbernya dari kita, tapi ilmunya bukan.
Ketika profesor mengarang buku, logosnya sudah berubah menjadi buku. Ya, perkataannya sudah berubah menjadi tulisan. Apakah buku itu profesor itu? Bukan. Mungkin bisa dipahami kawan-kawannya. Inilah mereka. Kita tidak bisa diskusi dengan mereka karena tidak ada yang disiplin ilmu yang mereka kuasai. Kan begitu. Mereka tidak pernah membahas ini karena memang mereka, mindset mereka, pola pikir mereka, kerangka berpikir mereka itu diatur bukan berdasarkan disiplin ilmu. Bukan berdasarkan studi, apalagi deep learning, studi dalam. Tapi di mindset mereka diatur oleh doktrin dogma yang ditawarkan melalui kekuatan militer. Sehingga ulangan 28 ayat 28 genap sudah. Tuhan akan membuat kalian kehilangan akal tuh. Tuhan akan membuat kalian gila, buta, dan kehilangan akal. Ini yang terjadi dalam budaya Kristen. Dengan demikian, dari 1239 nubuatan-nubuatan dalam versi Kristen ya, yang dikarang oleh Profesor Dr. John Barton Payne tergenapi. Bahwa kalian kehilangan akal karena semua disiplin ilmu kalian tolak tuh. Makanya saya kadang malas diskusi dengan teman-teman Kristen. Karena kita mau dapat wawasan dari mana? Tidak ada ilmu yang bisa disampaikan, tidak ada edukasi yang benar yang bisa disampaikan. Karena naik bukan berbasis ya. Naik di ranah dialektika bukan berbasis argumen, tapi berbasis sentimen. Kan begitu. Jadi tidak terkompositus, semua apa yang dia katakan semuanya tidak sistematis. Terkesan gabrul, kacau gitu loh. Kan begitu. Justru apa yang dikatakan melanggar diktumnya, melanggar keputusan awal mereka. Bahkan Konsili Nikia pun menghasilkan pengakuan iman rasuli pun dibantah, padahal tiap minggu dia ucapkan. Bayangkan itu. Contoh ya, seperti ya, contoh seperti kebangkitan daging ya. Indra. Tuh. Iya, contoh seperti kebangkitan daging ya. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Ini pun dibantah padahal tiap minggu dia ucapkan. Yang bangkit itu daging. Daging kita nih. Dia bilang tidak ada perkawinan di surga. Kan begitu, padahal jelas dalam Bibelnya. Jadi semua ilmu pengetahuan dibantah sekalipun itu ilmu Bibelnya sendiri. Terakhir saya ketemu dengan teman saya ya, seleting saya waktu di sekolah teologi dulu. Kebetulan dekat rumah di Tanah Toraja ya. Nah, saya tanya kepada dia, menurut Anda Yesus itu datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Dia katakan, ya memang Bible sih berkata Yesus datang sebagai manusia, lahir sebagai manusia, naik sebagai manusia, turun sebagai manusia. Terus saya katakan, saya bertanya lagi, kalau gitu kenapa Anda percaya dia datang lahir sebagai Tuhan, naik sebagai Tuhan, turun sebagai Tuhan? Itu karena tulisan Bapak-Bapak gereja. Dengan demikian apa yang saya sampaikan sudah terjawab oleh dia. Sumber hukum Kristen itu Bang ada 5. Yang pertama itu tertinggi Bible, yang kedua tradisi apostolos, yang ketiga itu canonic law, yang keempat Concilio Ecumenis, yang kelima tulisan Bapak-Bapak gereja. Ternyata yang mereka ikuti tulisan Bapak-Bapak gereja, dan ini pengakuan pendeta, dan ini teman saya. Satu letting dulu dengan saya, yang sekarang sudah menjadi pendeta di salah satu gereja besar. Dia dirikan gereja itu. Dengan demikian, Bang, ya, apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa mindset mereka dikelola berdasarkan doktrin dogma, dikelola berdasarkan tulisan Bapak-Bapak gereja. Parameternya dari situ. Kan begitu. Jadi sistem semiotik yang ada sebenarnya, yang sudah baku dari abad keempat, itu pun dilawan. Dilawan karena realita. Kan begitu. Simbol-simbol yang disampaikan oleh Roma pada saat itu, ya, justru mereka juga lawan. Kenapa mereka lawan? Karena mereka Protestan ini kan lahirnya abad ke-16. Memang melawan simbol-simbol itu. Kan begitu. Jadi sudah bukan lagi asli tradisi apostolos. Sayangnya ada Katolik di sini. Kan begitu. Jadi terkesan gabrol satu kitabnya, tapi berbeda-beda pemahamannya. Karena kenapa? Disiplin-disiplin itu, ilmu itu sudah tidak ada. Karena sudah kehilangan akal. Akal sudah dimatikan oleh doktrin dogma. Nah itu masalahnya Bang di budaya mereka. Sampai detik ini Bang, ketika saya bertanya kepada kawan-kawan Kristen ya, terutama kawan-kawan saya karena saya dulu mantan misionaris ya, mereka tidak mampu menjawab. Kenapa mereka tidak mampu menjawab? Karena memang ukuran dari ukuran dari pengetahuan mereka
bukan disiplin-disiplin ilmu, tapi ukuran dari pengetahuan mereka adalah tulisan-tulisan yang ditulis oleh bapak-bapak gereja di abad-abad itu. Nah, itu mungkin sedikit dari saya supaya udah kepanjangan kita pahamnya bahwa apa itu budaya mereka. Sebentar ngecek dulu. Sebentar Gantian. Silakan Bang Mafir dulu. Iya Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahfirah. Jadi yang Abang sampaikan, jadi yang Abang sampaikan tadi Bang semuanya nggak ada kesalahan sedikit pun. Cuman gini Bang, mereka ini sebenarnya itu selalu merendahkan, selalu mengklaim bahwasanya katanya Muslim itu adalah umat hafalan. Ya karena apa? Kami sudah menghafal, karena apa? Karena kami membaca. Jadi beda dengan kalian. Kenapa? Karena kalian tidak membaca, kalian tidak tahu bahwasanya dari abad 1 kalian sudah dinubuatkan dungu. Kenapa? Di dalam buku kalian itu kau dungu pun karena siapa? Sudah dikasih tahu. Jadi kalau sekarang Bang, pantas saja kayak Abang bilang tadi, karena mereka ini nggak mau menggunakan akalnya. Ya, jadi daya nalarnya itu nggak pernah digunakan. Kenapa? Karena itu tadi Bang. Kedunguannya itu dipelihara. Sudah dinubuatkan dari abad 1 Bang. Jadi beda dengan Muslim, sudah dinubuatkan dari janin untuk berakhlak, untuk berpengetahuan yang bagus Bang. Jadi beda dengan mereka, sudah dinubuatkan memang dari abad 1. Dungumu karena siapa? Karena kalau kau baca bukumu itu, kau akan paham dan kau akan tahu. Yang kau ikuti siapa? Sesuai dengan Markus 3 nomor 21. Kata mama yang melahirkannya adalah ini anakku yang kurang waras. Jadi ini yang kau ikutin. Kalau benar-benar kau membaca bukumu itu, kau betul-betul paham. Dan kalau betul-betul kau gunakan mindsetmu, kau pakai knowledge-mu dengan baik. Kau tahu. Dan kami tidak minta untuk kau hijrah. Sedikit pun nggak minta hijrah. Kenapa? Tunggu Allah itu nanti yang akan memberikan hidayah. Tapi di sini kami mewartakan apa yang malas kau baca, apa yang malas kau coba utak-utik, di sini kami wartakan. Disinilah gunanya kami mewartakan. Yang selalu kalian sebutkan, kami ini ada di abad ke-6 ataupun abad ke-7. Justru karena ada abad ke-6 dan abad ke-7, supaya kau mengerti buku yang selama ini malas kau baca, buku yang selama ini apa dalam kandungannya, hari inilah kami wartakan. Supaya kau gunakan telingamu dengan baik, kau gunakan pikirmu dengan baik. Coba kau utak-utik, pergi kau ke mall, beli bukumu itu. Apakah ada Muslim yang memframing? Jadi jangan kau mengajari, mulutmu bilang, kau merasa kau lebih. Coba kau lihat apa yang ada di bukumu itu benar atau tidak. Jadi jangan kau menyalahkan kita. Salahkanlah apa yang ada di dalam bukumu. Teks-teks itu yang tidak bermanfaat menurutmu, itulah yang kami wartakan. Jadi jangan kau bilang kami di sini memframing. Sedikit pun Muslim tidak pernah memframing. Kenapa? Karena kami mewartakan, sekali lagi, mewartakan apa yang ada di bukumu itu. Kau sudah dinubuatkan dungu dari abad 1. Bukumu yang sebutkan bahwasanya kau pengikut amfibi atau biasanya kalian sebut dengan duinatur. Itulah dia di sini diwartakan. Supaya apa? Akalmu ini kau pakai. Betul apa tidak? Baca. Jangan karena kebencianmu, jangan karena fanatisme, kau semua menghalalkan. Ingat, ya, kami ada di sini untuk memperbaiki akhlak. Kami ada di sini untuk merubah paradigma yang buruk menjadi ke yang lebih baik. Salah. Itu dia. Diam Kamu dulu hadir dengarkan. cuma Nah ini ku bilang, Kamu- itulah Bang akhlak Barfer, yang ada maaf saya tadi. potong Bang. Bang Berakhlak Barfer, kau berakhlak, Bang Bar- akhlak kau pakai. Itu makanya ku bilang, kalau Nabi baginda karena mengajarkan akhlak, kau dengar kalau ada yang bicara semua diam. Nah karena Bang kau tak Barfer, berakhlak, maaf orang Bang, bicara saya kau potong Bang. Maaf. Itulah nggak Maaf, Bang berakhlak Barfer. kau. Jangan Bang Brevi. Barfer, jangan kepanjangan Bang, karena kita ada di ranah diskusi Bang. Ya kita Iya. kasih kesempatan. Iya Untuk silakan kawan Bang, kita tapi untuk tunggu menyangga. dulu Iya. selesai. Iya, Nah, terlalu silakan, panjang bicara Bang. kau. Itu typing di bawah tuh enggak enak juga ya. Kan begitu. Gini. Silakan kasih ke Gurunda aja. Bang Barofier, mohon Ya, maaf silakan ini ke Bang. satu slot untuk teman Kristen ya, Bang Barofier, biar tidak dikira keroyokan. Iya, Bang silakan. Juma. Masya Allah, ilmu abang barusan luar biasa, Masya Allah. Iya, silakan Oke. yang non Muslim, apa yang Anda ingin sampaikan? Ya Bang Juma, saya amati sejak dulu Abang Juma ini luar biasa literasi.
tetapi saya mendapatkan beberapa masukan dan saya coba-coba catat. Kadangkala Bang Juma bahwa ayat itu cocomologi ya, tidak lengkap, cepat tapi tidak lengkap gitu. Nah, padahal abang harus tahu kami mencatat dengan baik setiap apa yang abang ucapkan dari Alkitab itu kami catat, kami cari, ternyata menyimpang. Kadangkala ndak sebenarnya begitu redaksinya. Terus akhirnya timbul kesimpulan nih Bang Juma bahwa Anda itu luar biasa karena soundcard Anda itu yang keras. Anda punya punya tipikal karakter seorang yang bicaranya mantap gitu ya. Tetapi kalau jujur, kalau saya literasi Alkitab, pertanyaannya iya, apa? oke, saran. Maksud saya, edukasi yang saya dapat kurang Bang Juma. Saya kadang-kala merasa lucu Anda bahas Alkitab kalau saya bandingkan dengan para pendeta itu, tapi mereka tidak mau berdebat gitu. Karena mereka bilang, untuk apa kita berdebat dengan orang yang memang sama sekali tidak percaya gitu. Jadi begitu menurut saya Bang Juma. Saya lebih teredukasi dengan para ustadz orang Jawa yang perlahan-lahan ngomongnya, ada hikmat di situ. Nah, Abang Juma ini seperti Jangan suku-sukuan, oi. Langsung poinnya Bang, langsung poinnya. Sebentar, oke, yang terakhir. Begini juga Bang Juma, ada salah ramalan nubuat Al-Quran bahwa nanti di hari yang kemudian yang paling dekat dengan kalian adalah orang Nasara. Ternyata paling dekat sama orang Yahudi si Yosef ini. Jadi nubuat Al-Quran tidak tepat itu. Karena ternyata Abang Juma yang dekat gitu. Al-Quran kok ngatur ini. nanti Ini yang diskusi bangsa dulu nih. orang beriman adalah mereka yang menyebut An-Nasara, dan yang paling keras permusuhannya dengan kamu adalah Yahud. Ini si Yosef ini. Cukup Bang, abang ngelantur. Silakan Bang Yusuf, Bang Suma, silakan. Saya mute ya. Parah ini abang. Silakan Gurunda Suma, silakan. Gurunda. Iya, baik. Al-Quranul Karim di surah Al-Ma'idah ayat 82. Ini ayat yang bercerita tentang bagaimana Nabi Muhammad pada masa itu terjadi silang pendapat. Lalu kemudian Allah mengabarkan keadaan tersebut, bahwa di antara mereka ada kaum Nasara yang kemudian dikatakan oleh Al-Quran sebagai orang yang menerima ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bukan Bani Israel atau orang Yahudi yang dimaksud di sini adalah Akhi Billy. Jadi Anda salah memahami terjemah. Makanya kalau mau bahas Al-Quran itu langsung ke Al-Qurannya, jangan terjemahannya. Kesian. Lalu ketika Anda membandingkan saya dengan Ustadz, mereka Ustadz, saya ini penginjil. Beda. Ustadz itu jamaahnya adalah muslimin dan muslimat. Kalau saya bukan, kafir laknat yang saya punya jemaat. Jadi beda saya menghadapi anak TK, beda saya menghadapi anak SMA, beda mahasiswa, beda saya menghadapi orang-orang kafir. Beda. Lisanmu kebencian Zuma. Lisanmu itu kebencian kafir. Lah tidak dong. Saya tidak mengerti. Itu isi hatimu pembenci. Aduh. Saya mute dulu Anda. Gimana ini? Gantian. Inilah yang merusak kemudian keadaan diskusi. Ketika saya mengatakan kafir itu laknat, itu memang seperti itu. Yesus malah menganggap orang kafir itu sebagai anjing dan babi. Nah ini ayo kita tiktokan tanpa emosi Bang Juma. Yang emosi siapa? Yang emosi siapa? Benar Bang Juma. Yang emosi siapa? Nabi aja. Ya, enggak. Nabi aja nggak tahu nasibnya. Dan juga nasib kalian mengkafirkan orang ya. 1 Yohanes 3 nomor 2, orang-orang anak-anak dewa pun tidak tahu bagaimana nasibnya kelak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu pengakuan Tuhan loh. Dan di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, orang-orang Kristen nasibnya pun tidak jelas kelak mau kayak mana.
Jadi tidak ada yang bisa tahu nasibnya kelak seperti apa. Karena Oke, kita gantian. ini bukan Tuhan. Oke ya. Al-Isra Tuhan. ayat 79. Coba bacakan. Coba bacakan. Oke. Iya, sebentar. Saya lihat teks Indonesianya. Nabi itu Oh, nggak bahasa tahu nasibnya. Arabnya coba. Kalau saya baca bahasa Arab, Bang Juma bisa terjemahkan? Bisa. Saya Silakan. pilih, saya tidak sebut ayatnya ya. Saya Al-Isra baca- tadi kau bilang. Boleh saya baca? Silakan. 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 Saya baca acak, boleh Bang Juma terjemahkan? Silakan. Oke, sebentar saya open cam ya. Saya nak kasih tahu surahnya ya. Mari kita Iya. buktikan apa Bang Juma itu cuma hafalan saja atau mengerti bahasa Arab. Boleh? Ya, lucu Anda kok menguji bahasa ini. Nah, katanya Kelas Anda loh. Saya Cuma- tanya sama Anda, silakan bacakan ayatnya. Lo kok jadi dosen saya di sini? sebentar Bang Juma. Nah, suruh baca dia kitab Ibraninya. Iya, nanti aku suruh Oke, Ibrani saya baca ya. Quran ya Bang Juma ya. Silakan. Sebentar, kakak sini kakak. Ya, silakan Bang. Bapak mau baca pelan-pelan, jangan ketawa, dosa ya. Saya berusaha Iya. pelan-pelan ya. Silakan. Bang Juma terjemahkan ya. Silakan. Siap. Mari kakak. Buka ini. Silakan. Sebentar Bang Juma, sebentar. Iya. Sebentar. Tapi kalau belepotan bacanya tak lempar kau ya. Ya. Iya, Saya nggak turunkan langsung apa-apa. kalau belepotan bacanya. Paling tidak saya usaha sebentar. Sebentar ya. Sebentar Bang Juma. Kata Edis Bang Juma nggak ngerti bahasa Arab, Ya, cuma bisa tinggal baca. Anda baca itu, tinggal Anda baca. Aduh, Itu ini, sudah ini. terbuka ayatnya. Silakan Anda baca. Itu banyak terbuka, itu baca aja. Baca Saya ayo. cari yang saya sudah biasa lancar bacanya ya. Tanya yang Pak Jumeri. Ya, gimana ini? Soalnya Pak suka ketawa yang lain Bang Juma. Sudah bacakan aja. Waduh. Itu banyak, Yang itu mana? baca. Sebentar, Baca. kalian jangan pegang-pegang dong. Iya, kejam Kalian siapa juga nih? nanti- Kalian kalau sama saya pada mencret, nanti kalau sama Bang Juma baru kalian ketawa saya. Iya. Lebay. Goto itu mencret ulang-ulang, tahta juga Coba ditanya. baca itu depan kau baca, depan kau baca, Tahta depan baca. kau itu baca. Ketemu saya jadi bisu. Lebay. Depan kau itu lebay. baca. Apa ini kok dibuka lembar-lembar? Satu lembar aja sudah. Cukup itu. Selama itu banyak kamu itu. masih menyembah makhluk kuburan, nilai hidupmu tak akan pernah nilai di hadapan kami. Baca. Oke. Dibuka. Ya. Oh, Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya. Apa? Inna Allah. Hah? Apa? Apa? Ayo kasih turun aja itu. Apa itu? Saya turunkan Bang Juma. Ayat Sudah apa agak- itu? Ayat apa itu? Inna Allah. Inna Allah katanya. Waduh, Masya Allah. Yang benar itu Nauzubillah. innallaha. Itu baru betul. Aduh, kasihan kali, Bang. Nah, dia bacaan itu. wa surat Al-Asab tadi. malaikatahu sallu. Ya. Itu ya? Iya, surat Al-Asab ayat 56 Bang Zuma. Iya, innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, inna allaha. Iya, ini. Mungkin saya yang jawab aja, saya yang jawab itu. Iya, Ini silakan, artinya kau di silakan. bawah. Dengar kau kalau kau masih di bawah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu zalu alaihi wa zalimu taslima. Artinya, dengar kau di bawah. Kalau kau bilang kita tidak ngerti artinya, dengar kau di bawah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ada perintah, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Berikanlah salam kepadanya dengan penghormatan tertinggi. Itu artinya. Ngapa lagi kau? Kau biar baca salam. Parah ini. Parah dia. Salah Bang Juma. Ali Imran 45. Nah, Berapa? Sekarang gantian, Kau baca, kau kau baca. kitab suci Anda. Coba. Kau baca kitab suci Anda ya, 45, nanti Bang Juma. yang bahasa Yunani ya. Ali Imran 45. Ya, siapa di sini yang buta huruf ya? Iya.
Nah, coba baca buka. Ali Imran 45 coba. Silakan. Ali Imran 45. Bang Billy bisa silakan bahasa Al-Quran ya, baca ya. Saya yang nguji dia, Silakan Guru. Saya yang harus menguji karena saya yang diuji gitu. Ali Imran Ya. 45. Saya Perhatikan. saya baca. Kau artikan ya. Sebentar. Tin aponei emera loannis eideton eso na arkelai pros anton kai eipe eido to arni to teo. Pou sikonesim amenti atau kosmau aptos enais ton apolo eipa tote apomena ta erte kapoyos pon dan pairen pin apomena. Silakan kau terjemahkan. Ya, silakan. Silakan. Ya, ternyata Juma takut. Saya bacakan Ali Imran ketakutan tadi, katanya saya baca. Oke, tadi yang saya baca, Inna Allah yubasiruki. Inna Allah di mana? Di mana ada Al-Quran? Inna Ali Imran Allah. 45, ayo baca. Inna Allah. Inna Allah. Ali Imran 45, ketahuan Ya Juma. Allah. Bukan Inna Allah. Baca belepotan kafir lanatullah kah? Aduh, begitu. Inna Allah kan di situ. Innallah, bukan Inna Juma nggak Allah. ngerti ya. Innallah, bukan Inna Allah. Parah Anda ini. Inna Allah yubashiruki bi kalimatin minhu. Itu cara bacanya begitu. Nah sekarang kau terjemahkan itu yang kubaca tadi. Ten apoimene imera loannis aide ton eso na arketai por apton kai eipe aido to arni to teo pao sikonei tin amantia to kosmo aptos eit nai ston opolo eipa tote apo menata arteka poyos. Habis itu buku ini sampulnya tertulis apa? Alkitab. Isi kitabnya tin apoimene amera loadis naide. Baiklah teman-teman, mari kita membaca Alkitab. Bacaan dimulai. Tin apoimene amera loanis aide ton isona arketai pros apton kai aipe aidouto arni tau teau. Apa ini Alkitab? Mana ada? Itu Biblika. Surat-surat yang dibuat oleh orang Yunan. Bukan Alkitab itu. Alkitab itu 1 Taurat, 2 Mazmur, 3 Injil, 4 Al-Quran. Itu Alkitab. Buku Yunani kok Alkitab. Pingin tenar dengan menggunakan istilah Al-Quran. Kasihan. Ayo teman-teman silakan diambil alih. Lanjut. Iya, kasih naik lagi yang di bawah itu. Saya mau tanya itu bahasa Ibrani itu dari Bible-nya Perjanjian Baru, coba. Bahasa Yunani juga. Coba itu, naikkan tadi itu. Parah kali itu biar baca salah-salah. Kan begitu. Giliran kita mau mirroring, dia enggak berani. Kan begitu. Naikkan aja itu Bang Arif itu tadi. Saya enggak lihat lagi dia di bawah itu. Parah Anda ini. Kalau kalau mau bahas Al-Quran minimal Anda bacanya itu ngerti. Nah, sekarang saya tanya kau SMU kau. Oke, sekarang saya tanya kau. Bang Goto. Coba nyerocos aja nih. Oke, sekarang saya tanya kau ya. Kau artikan ini ya. Humes panute emi hodidas kalos kai hokurios. Kai kalos legete emigar. Nah, itu ada dalam Perjanjian Baru. Nah, coba kau artikan itu coba. Artikan kau. Coba artikan. Oke. Artikan coba. Siap, saya artikan dulu kan kamu pernah mencret tentang Isra yang mencret. Artikan. Saya ulang ya. Saya ulang. Saya mute dulu ya. Yang betul ya, jangan salah-salah ya. Jangan salah-salah. Tunggu, jangan salah-salah. Saya ulang. Jangan salah-salah sesuai dengan katanya. Tunggu. Saya ulang ya. Sesuai katanya, jangan kau sembarang ya. Humes panute emi hodidas kalos kai hokurios kai kalos legite emigar. Sesuai katanya, jangan kau karang-karang. Nah, silakan. Ya.
Kau bahasa Indonesia yang baik ya. Kau terjemamu masih kental sekali itu. Oke, sebentar. Lalu saya jawab nih. Yang lalu kan kau keok bahwa Isra Mi'raj dongeng. Tidak ada nama Nabi di Alkitab ya. Hei. Kau saya suruh artikan yang tadi itu. Kau sembarang kau jawab. Memang kau dungunya kayak babi kau. Kau kan udah mencret sama saya. Hei monyet. Hei. Kau terjemahkan tadi itu. Terjemahkan tadi. Terjemahkan, kau lihat Google lagi. Sudah menurut Yesus. Sudah kita turunkan ya kawan-kawan ya. Ternyata tidak ada ilmunya. Ini sudah dibilang Bang Goto. Parah ini. Gurunda masih ready? Gurunda? Iya. Oh sudah istirahat. Oh iya. Siapa ini? Anos? Ya saya sebentar lagi bang. Sebentar lagi. Iya, kita mau zuhur di sini Bang Goto. Iya Dek Juma. Saya boleh bertanya nggak Dek Juma? Boleh, silakan Bang, silakan. Oke, saya bertanya. Iya. Kalau di Al-Quran itu mana lebih tinggi derajatnya, Allah atau Muhammad? Pertanyaan apa ini? Nah, itu masih awal. Iya. Tadi mau dibacakan itu Bang Suma. Itu lagi dia ngangkat kalau Allah bersalawat kepada Nabi. Dia tidak mengerti tuh. Iya. Kali-kali Bisa bukan begitu. Jadi yang maksud saya itu Apa itu? Apa yang itu mana yang maksudnya? lebih tinggi derajatnya, Allah atau Muhammad? Nabi Muhammad itu manusia. Allah itu penciptanya. Oke, berarti disebutkan dalam Al-Quran berapa Mana kali nama Allah itu disebutkan? Coba dulu. Banyak kali. Berapa Banyak kali kali. nama Muhammad itu disebutkan? Setiap surah itu diawali kecuali Tapi satu surah pasti diawali dengan nama Allah. Tapi Ada apa ini? Pertanyaan apa ini? Mana yang lebih Nabi banyak Muhammad disebutkan itu nama hanyalah Muhammad di dalam manusia, Al-Quran sedangkan Allah itu atau adalah namanya pencipta Allah? Nabi Muhammad. Ini pertanyaan apa? Enggak, Ini saya nanya mana yang seharusnya lebih pertanyaan banyak seperti disebutkan di ini dalam Al-Quran, namanya itu Muhammad atau aromanya namanya itu Allah? harusnya ditanya kepadamu. Tinggi mana derajatnya Paulus atau Yesus? Simple Yesus loh. tidak ada suratnya yang Cuma sampai, saya bertanya sedangkan itu Paulus simple, 13 mana suratnya lebih banyak sampai. disebutkan di dalam Itu loh. Al-Quran namanya Muhammad atau namanya Allah? Kan saya sudah bilang, setiap surah itu menyebut nama Allah. Bismillah, 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 Bismillah. Dek Juma di sini nggak ada setiap. Yang saya tanya itu mana lebih banyak disebutkan namanya Muhammad atau namanya Udah Allah? turunkan. Ini orang mengolok-olok, ini bukan berdiskusi dia. Seterasin. Orang gila. Orang gila dia. Kita mau edukasi Bang, bukan mau pamer kebencian. Harusnya Anda itu bertanya pada diri Anda, derajatnya tinggi mana Yesus dengan Paulus, sembahan Anda itu. Itu yang Anda harus pahami. Kenapa Yesus memberitakan Injil? Mana Injilnya? Tak sedikit pun sampai. Sedangkan Paulus 13 bukunya sampai. parah. Pertanyaan aneh. Pertanyaan aneh. Kalau cuman kebencian, jangan di sini. Bukan di sini tempatnya. Ini tempatnya kita untuk mengedukasi. Bertanya yang baik. Mana lebih mulia Nabi Muhammad dengan Allah? Kan aneh, pertanyaan apa itu? Allah pencipta langit dan bumi, sedangkan Nabi Muhammad adalah ciptaan. Yang maha mulia siapa? Ya Allah. Pertanyaan orang gila, pertanyaan kebencian, pertanyaan orang buta yang gak perlu dijawab. Oke, sahabat-sahabat, silakan dilanjutkan. Ya, saya mungkin sedikit dulu sebelum kita di sini masuk silakan. zuhur ya. Oke, karena ada juga banyak juga yang bertanya sama saya ya. Jadi begini kawan-kawan ya. Allah itu menurunkan dua kecerdasan kepada kita ya dari sisi akademik. Yang pertama itu kecerdasan yang dinilai dari tingkat IQ. Jadi tingkat intelektualitas kita